Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma aslih lana an-niyata waz-zurriyyata wal aqwala wal a'mal. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan, kita dapat berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah ini untuk mempelajari ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan dengannya akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendatangkan ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang 40 majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita masih pada majelis yang kedua, yaitu tentang hak al-Mustafa, hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hendaklah kita penuhi hak-hak tersebut sebagai konsekuensi syahadat kita, persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedelapan, muallif rahimahullahu ta'ala membawakan tentang hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hendaklah seorang bersikap wala ataupun berloyalitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membenci mereka yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi yang kedelapan di sini adalah hendaklah seorang yang bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, hendaklah dia berloyalitas, dia berwala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia serahkan dirinya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berwala kepada beliau, dan begitu juga mereka membenci orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membenci orang-orang yang memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Quran
surah Al-Mujadilah ayat 22, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang dia beriman pada Allah dan beriman pada hari akhir, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, yaitu mereka mencintai, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Mereka adalah Allah yang mana telah tanamkan kepada diri mereka keimanan. Allah telah tanamkan dalam hati-hati mereka iman dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang akan dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hizbullah, mereka adalah tentara Allah, dan hizbullah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada ana dan kepada antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini muallif menjelaskan tentang bagaimana sikap yang seharusnya ada pada diri seorang muslim, sikap yang harusnya ada pada diri seorang muslimah, bagaimana mereka harus berloyalitas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuklah di sini loyalitas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah loyalitas kepada para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an, dan termasuklah di sini cinta kepada mereka ridwanullah alaihim jami'an, mengenal hak-hak mereka, memuji mereka, mengikuti mereka, dan memintakan ampunan untuk mereka, menahan diri terhadap peristiwa yang terjadi di antara mereka, memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka para sahabat, atau membenci orang-orang yang mencela mereka. Inilah termasuk loyalitas seorang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga harus berloyalitas kepada para sahabat Nabi, orang-orang yang menyertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengetahui apa saja hak-hak mereka ini, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mengikuti mereka. Bukankah Allah Taala mengatakan, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, kata Allah Taala, minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar,
Siapa lagi kalau bukan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Mereka lah yang orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor ini. Walladzina taba'hum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan pada mereka? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum mukhalafahnya, mereka yang tidak mau mengikuti para sahabat adalah orang-orang yang Allah tidak ridho dengan mereka. Kenapa? Karena apabila mereka mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat dengan benar, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, maka mereka adalah orang-orang yang diridhoi. Kalau mereka tidak mengikuti, maka lawan dari ridho adalah mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini jelas kita harus mengikuti para sahabat, murid-murid dari Nabi Muhammad SAW, yang mereka mendapatkan pengajaran langsung dari Muhammad SAW. Mereka melihat betul bagaimana praktek dari agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang ayat turun terkait dengan perihal mereka. Mereka melihat bagaimana Rasulullah SAW menjalankan agama Islam. Mereka contoh, apabila mereka salah, mereka ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Maka sudah sepatutnya seorang yang mengklaim diri mereka loyal kepada Rasulullah SAW, mereka juga loyal kepada para sahabat Rasul yang mulia ridwanullah alaihim jami'an. Maka termasuk loyalitas ini adalah mereka mengikuti para sahabat. Mereka mengikuti para sahabat. Sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansor, dan memintakan ampunan untuk mereka. Ya, kita doakan para sahabat, kita doakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari Muhajirin dan Ansor ini, kita doakan orang-orang muslim sebelum kita. Makanya Allah Subhanahu ajarkan doa, Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah Taala mengajar kita doa, ya Allah, ampunkanlah aku, ampunkanlah diriku, dan ampunkanlah saudara-saudaraku, wal ikhwan alladzina sabaquna bil iman, yang mana saudara-saudaraku ini telah mendahului aku dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan ya Rabb di dalam qalbuku rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan bagi orang-orang beriman sebelum kita, dan masuklah di sana para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan hendaklah termasuk loyalitas kepada Rasul yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menahan diri terhadap peristiwa yang terjadi di antara mereka. Alhamdulillah, Allah Taala telah selamatkan kita, telah selamatkan kita dari menumpahkan darah mereka para sahabat. Kita tidak hidup pada masa pertikaian mereka dahulu. Alhamdulillah. Maka jangan pernah kotori lisan kita dengan membicarakan keburukan-keburukan mereka. Jangan kotori, nodai iman kita dengan membicarakan, oh ini sahabat ini, mereka dia yang salah, oh dia ada iri, ada dengki, ada keburukan seperti ini, ada hasad. Lah, mereka adalah para mujtahid, mereka adalah para alim, murid-murid Nabi Muhammad SAW, dan mereka bertindak sesuai dengan keilmuan yang ada pada diri mereka. Mereka berijtihad. Dan sebagaimana apa yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya seorang ulama yang berijtihad, jamaah milik Allah Subhanahu wa taala,
Apabila dia benar dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Dan apabila salah dalam ijtihadnya, mendapatkan 1 pahala. Khalas. Tilka ummatun qad khalat. Umat itu telah berlalu, mereka telah berlalu, pertikaian mereka telah berlalu. Maka jangan dibesar-besarkan pada hari ini. Ya cukuplah telah tertulis dalam sejarah bahwasanya dulu pernah terjadi peristiwa pertikaian antara para sahabat Nabi. Khalas, alhamdulillah Allah taala selamatkan pedang-pedang kita dari menumpahkan darah mereka. Alhamdulillah. Maka sekali lagi anak ingatkan pada diri kami pribadi dan pada antum dan antuna semuanya, maka jaga lisan kita, jangan sampai keluar dari lisan kita ini sesuatu yang menjelekkan sahabat Nabi. Tidak ada faedahnya kita menjelekkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang jauh lebih alim dari kita. Makanya bahkan Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian hina sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Allah, seandainya salah seorang di antara kalian sedekah emas sebesar gunung Uhud, subhanallah, gunung yang besar sekali, maka tidak akan menyamai infaknya para sahabat ini yang hanya 1 mud ataupun setengahnya. Di sini para ulama menjelaskan kenapa kok bisa infaknya sahabat yang kecil 1 mud atau setengahnya ini bisa mengalahkan infak kita pada hari ini yang sebesar gunung Uhud. Di antara sebabnya adalah, kata para ulama, dikarenakan besarnya keimanan yang ada pada hati-hati mereka. Besarnya iman mereka, bagaimana sulitnya mereka menemani Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berjuang membela agama Allah taala pada masa-masa sulit. Mereka beriman pada saat orang-orang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar keimanan yang ada dalam hati mereka. Dan ini diantara sebab yang menjadikan suatu amalan yang kecil bernilai besar di sisi Allah Taala, yaitu adalah besarnya iman yang ada dalam hati pelakunya. Semakin dia beriman kepada Allah Taala, semakin besar keyakinannya kepada Allah Taala, semakin besar keyakinannya atas janji-janji Allah Taala, maka semakin besar pula ganjaran pahala yang dia dapatkan. Semakin yakin dia bahwasanya apabila dia belajar menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk dalam surga. Maka akan lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang kurang keyakinannya. Akan bertambah semangatnya dalam belajar agama Allah Taala. Semakin dia yakin ganjaran janji Allah Taala bagi orang-orang yang berjuang membela agama Allah Taala, berjuang untuk tegaknya agama Allah Taala, semakin yakin dia, maka akan semakin mudah dia menjalankan ketaatan, semakin dia merasakan manisnya iman, dan semakin besar ganjaran yang dia dapatkan. Ini jamaah yang Allah Taala. Sangat disayangkan pada hari ini kita dapati tidak sedikit penuntut ilmu yang mereka kurang rasa yakinnya atas janji Allah Taala. Sebagian lagi dari mereka tidak ingin berjuang untuk membela agama Allah Taala, tidak ingin berjuang, tidak mau letih, capek, lelah sedikit di dunia untuk meraih surga Allah Taala. Ya, malas. Ya, dia tidak mau memperjuangkan untuk apa? Untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Taala. Padahal diberi kesempatan oleh Allah Taala. Diberi kesempatan untuk ikut
berjuang dalam dakwah, dia mengeluhkan fasilitas yang didapatkan. Ya maunya kalau kajian harus di hotel mewah misalnya. Ya kalau misalnya dakwah di kampung, aduh jauh dari keramaian, udah yang ngaji sedikit. Ya hasilnya juga tidak besar, enak di kota. Subhanallah, padahal sudah diberi kesempatan oleh Allah Taala. Diberi peluang. Alhamdulillah ada orang yang mau belajar. Diberi Allah Taala kesempatan, ini ajar. Manusia datang, dia tidak mau ambil kesempatan tersebut. Kenapa? Oh capek, lelah, tidak mau berjuang sedikit dalam menuntut ilmu, tidak mau lelah di dunia. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya innal jannata, sungguhnya surga tidak akan diraih illa ala jirrin minat ta'ab, melainkan apabila seorang telah melalui jembatan yang namanya lelah, letih. Tidak mungkin kita masuk surga kecuali dengan apa? Dengan melalui ujian demi ujian yang di sana menjadikan apa? Jasad kita menjadi letih, pikiran menjadi letih, lelah. Dan ini jamaah milik Allah Taala, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan para sahabat dahulu. Subhanallah, kita sekarang baru apa? Baru belajar berapa jam sih? Berapa jam belajar? Baru disuruh menghafal Al-Quran, belajar agama, belajar hadis, baru mengajar manusia, mengajar anak-anak sebentar, tidak kuat. Kita tidak diperintahkan berperang sekarang. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya ada perintah dari Amirul Mukminin untuk berjihad jalan Allah Taala? Subhanallah. Ya. Ini baru perkara-perkara yang ringan, yang enteng. Allah ingin menguji kita, benar tidak keimanan orang ini? Benar-benar tidak dia ingin mendapatkan surga Allah Taala? Oleh sebab itu Ibnu Qayyim tadi mengatakan, barang siapa yang dia tidak ingin lelah di dunia, dia hanya ingin istirahat di dunia, maka dikhawatirkan orang ini akan terlewat darinya istirahat yang sesungguhnya, yaitu di surga Allah Taala. Ya. Ingat jamaah milik Allah Taala, ini kita sekarang di dunia. Ya, di dunia tidak ada kebahagiaan yang hakiki. Tidak ada istirahat yang benar di dunia. Kapan kita beristirahat? Sewaktu kita melangkahkan kaki kita yang pertama kali ke surga Allah Taala. Semoga Allah Taala mudahkan bagi kita untuk dapat masuk dalam surga Allah Taala. Itu baru kita beristirahat. Sewaktu kita menghembuskan nafas terakhir kita di dunia, itu baru selesai. Ya, dan itu tidak lama, sebentar. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqallu man yajuzu zalika. Umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun. Hanya 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali kata Nabi Muhammad SAW yang melebihi dari usia tersebut. Ya, betapa banyak kita lihat anak-anak muda yang ya usianya belum 60, belum 70 tahun, ternyata sudah menghadap Allah Taala, telah meninggal dunia. Bahkan anak-anak kecil sudah meninggal dunia. Subhanallah. Artinya perjuangan kita tidak lama sekarang. Inilah yang dituntut bagi kita sekarang untuk apa? Untuk berjuang semaksimal apa yang kita bisa untuk meraih surga Allah Taala. Ya, maka di sini termasuk bentuk loyalitas kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita menahan diri terhadap peristiwa yang terjadi di antara para sahabat Nabi, tidak membicarakan aib-aib mereka dan keburukan-keburukan mereka. Cukup kita doakan ampunan bagi mereka atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Dan ketahuilah bahwasanya kesalahan kita, dosa kita jauh lebih banyak dibandingkan dosa dan kesalahan mereka para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an. Kemudian memusuhi orang-orang yang memusuhi mereka atau membenci orang-orang yang mencela mereka. Ya, kita dapati ternyata pada hari ini ada mereka yang mencela para sahabat. Mereka melaknat Abu Bakar, padahal Abu Bakar adalah sahabat yang menemani Nabi yang mulia Muhammad SAW
di gua yang ada di Bukit Sur pada waktu hijrah. Padahal Abu Bakar adalah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan anaknya adalah wanita yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka cela Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, padahal Umar adalah mertuanya Rasulullah SAW. Ya, Hafsah radhiyallahu taala anha Ummul Mukminin adalah istri Nabi Muhammad SAW. Ya, ternyata pada hari ini ada mereka yang mencela para sahabat. Mereka katakan yang tidak-tidak kepada para sahabat. Bahkan mereka katakan, ya Ummul Mukminin berzina wa iyazubillah. Ya, maka hendaklah kita benci orang-orang yang membenci para sahabat ini. Bahkan mereka yang melaknat para sahabat. Ya, hendaklah kita letakkan mereka pada tempatnya, yaitu tidak mencintai mereka. Kenapa? Karena mereka mencela para sahabat Nabi, karena mereka mencela orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula termasuk loyalitas kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Ya, kita mencintai Ahlul Bait. Ya, kita dahulukan mereka. Kenapa? Mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kita doakan mereka. Kemudian juga kita cintai keluarga para sahabat, bersikap loyal kepada mereka, membela hak-hak mereka dan tidak gulu kepada mereka. Ya, di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW, loyalitas kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah kita cintai juga Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Dan di antara bentuk cinta itu adalah dengan tidak gulu, tidak berlebihan kepada mereka, sebagaimana Nabi Muhammad SAW melarang seorang untuk bertindak gulu kepada beliau SAW, bertindak berlebihan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dahulu orang-orang Nasrani berlebihan kepada Isa bin Maryam. Ya, maka begitu pula kita kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, kita cinta kepada mereka, kita hormati mereka. Akan tapi kita juga ingatkan kepada manusia untuk tidak gulu kepada mereka. Cinta dengan cinta yang benar dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan termasuk dalam hal ini termasuk loyal kepada Nabi Muhammad SAW adalah mencintai para ulama ahlu sunnah, loyal kepada mereka, kepada para ulama yang membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita cinta kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang mendakwahkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Para ulama yang mereka berjuang untuk tersebarnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Para asatidzah kita, ustadz-ustadz kita yang mereka berjuang agar tersebarnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka harus dikucilkan, walaupun mereka harus dijelek-jelekan, dikata-katai dengan istilah-istilah yang tidak pantas, yang sangat jauh dari diri mereka, maka kita bela mereka, kita cintai mereka. Kenapa kita cinta mereka? Karena mereka orang-orang yang membela Nabi Muhammad SAW, membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita cinta mereka? Kenapa kita bela mereka? Padahal kita tidak kenal sama mereka. Mereka bukan keluarga kita misalnya, bukan paman kita, ya, dari sisi nasab tidak ada hubungan, bahkan ketemu aja tidak pernah, tapi kita cinta kepada mereka. Kenapa? Karena cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadi penghubung antara kita dan mereka. Kenapa kita cinta pada mereka? Kenapa kita bela mereka, para ulama ahlu sunnah? Karena mereka adalah orang-orang
yang mengajarkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyampaikan sunnah ini, mereka yang menyampaikan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kepada masyarakat. Maka kita bela, kita cinta kepada mereka karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loyal kepada mereka, tidak merendahkan mereka dan meninggalkan pembicaraan yang menjatuhkan kehormatan para ulama. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan para ulama. Jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama adalah manusia. Yang namanya manusia tidak akan lepas dari yang namanya kesalahan, dosa. Namun apa yang kita lakukan sewaktu kita mendapatkan kesalahan atau kesalahan yang ada pada diri ulama ataupun maksiat yang mungkin dilakukan oleh para ulama tadi, ya, maka yang pertama kita husnuzon, ya, kita berprasangka baik. Misal kita dapati ada salah seorang ulama yang dia membawakan hadis yang doif, ya bisa jadi dia tidak tahu, belum sampai hujah pada dirinya, makanya dia sampaikan hadis yang doif tadi. Oh, ini ulamanya belum tahu. Walaupun kita tidak benarkan kesalahannya, tapi tidak boleh bagi kita untuk menghinanya, menjelek-jelekkannya. Apalagi kita sampai katakan, oh ini imam ini jahil nih, goblok. Ya, tidak boleh. Ini kitabnya harus dibakar. Ini tidak ada faedah, ya Allah. Ya. Ini tidak menghormati ulama. Ya, padahal al-ulama warasatul anbiya. Ya, ulama adalah pewaris para nabi. Ya, sebagaimana ya kita menghormati nabi, ya begitu juga kita harus menghormati pewaris para nabi, yaitu para ulama tadi. Ya, kita menghormati sesuai dengan kedudukannya, sesuai dengan kapasitasnya. Begitu juga hormat kita kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita. Jaga adab kita, bagaimana berbicara dengan teman, bagaimana bicara dengan guru-guru kita, bagaimana kita berinteraksi dengan teman kita. Ya, berbeda dengan interaksi kita dengan guru-guru kita. Pemilihan kalimatnya, ya, kemudian tata cara bicaranya disesuaikan. Kenapa? Karena hormat kita kepada mereka. Dan ini termasuk bentuk loyalitas kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang yang mengajarkan agama Islam kepada manusia. Maka ini termasuk bentuk loyal kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu tidak merendahkan para ulama dan meninggalkan pembicaraan yang menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, tadi tidak boleh kita menjelek-jelekkan para ulama. Ya, termasuk tidak boleh juga kita nanti menjelek-jelekkan ya para ustadz-ustadz kita, dai-dai ahlu sunnah wal jamaah. Apabila kita dapati keburukan dalam diri mereka, semaksimal mungkin kita tutupi aib tersebut. Jangan menjadi orang yang senang mengumbar keburukan manusia. Kita katakan dia manusia, ya ustadz manusia, ulama manusia, bisa salah, ya, tapi jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan kesalahan-kesalahan mereka tersebut. Kecuali memang apabila kesalahan ini memang harus dikabarkan kepada manusia, agar manusia tidak jatuh kepada kesalahan ataupun agar orang lain tidak mendapatkan kemudaratan yang besar. Contoh misalnya ada seorang ustadz ataupun dai yang dia buruk dalam muamalahnya, suka nipu orang, minjam uang tidak dibayar, udah banyak korbannya. Maka tidak masalah kita sampaikan, awas, hati-hati apabila berurusan muamalah dengan ustadz ini. Kenapa? Oh, dia kalau berhutang suka tidak bayar. Ini maslahat, tidak masalah. Memang sewaktu kita membicarakan aibnya, ini adalah kemudaratan. Akan tapi kita menghindari kemudaratan yang lebih besar, yaitu apa? Orang-orang jatuh dalam kezoliman yang akan dilakukan oleh orang ini. Ya, maka tidak apa-apa kita sampaikan kesalahannya. Ya. Ini kalau dalam
kaidah fikih apa namanya, itikabu akhafu darurain. Ya, kita pilih di antara dua mudarat yang lebih ringan. Membicarakan aib orang ini mendatangkan kemudaratan bagi dirinya. Tapi kalau tidak kita bicarakan, maka mudarat yang lebih besar akan didapati, yaitu apa? Banyak orang-orang yang akan tertipu dengannya. Ini tidak masalah kalau seperti ini. Ya, kalau memang dipandang berbahaya. Tapi secara umum, ya jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hendaklah apa? Kita tidak menjatuhkan kehormatan mereka. Kehormatan para ulama, kehormatan para ustadz-ustadz kita. Ya, kita tutup sebaik-baiknya, dan kita harapkan dengannya Allah Subhanahu wa taala juga tutup aib-aib yang ada pada diri kita. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala buka aib kita, mungkin subhanallah ya banyak sekali. Ya, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala tutup aib-aib kita. Bisa jadi sebabnya adalah dikarenakan kita pandai menutup aib-aib saudara kita. Dan termasuk sifat loyal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memusuhi musuh-musuh beliau sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang munafik, serta selain mereka dari golongan ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat serta menyimpang. Ya, artinya kita benci orang-orang yang maksiat. Naam, kenapa? Karena perkara maksiat ini dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita benci amalan bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena bid'ah ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita sampaikan kepada manusia, ini salah loh, ini bid'ah. Ya, kenapa? Ya karena kalau antum mengerjakan bid'ah, antum akan jauh dari sunnah Nabi yang mulia Muhammad SAW. Khawatirnya nanti tidak dapat minum di telaga Nabi Muhammad SAW. Khawatirnya nanti tidak dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Artinya kita benci dengan amalan-amalan seperti ini, dengan orang yang mengerjakannya. Ya. Namun jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ya benci tadi lalu tidak mau bermuamalah dengan mereka, bukan. Bukan berarti bencinya kita dengan maksiat, dengan kebid'ahan sehingga menjadikan kita enggan untuk mendakwahi mereka, sehingga menjadikan kita tidak berlaku adil kepada mereka. Waktu bicara tidak sopan, kenapa? Oh, itu orang kafir. Waktu bertetangga dengan orang ahlul bid'ah, salam aja tidak mau. Bahkan kalau ketemu malingkan muka. Bukan seperti ini. Ini adalah pemahaman yang salah. Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya, ingat, agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Seorang yang telah mengaji sunnah Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pelajari hadis-hadis Nabi, hendaklah dia mengetahui tentang hak-hak mereka. Agama Islam tidak melarang berbuat baik kepada orang-orang kufar, tidak melarang berlaku adil kepada mereka. Bukankah dalam Quran surah Mumtahanah ayat 8 Allah wa ta'ala mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhakumullah, Allah wa ta'ala tidak melarang kalian, anil ladzina lam yuqatilukum fid din, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama kalian. Dia tidak memerangi kita dalam agama kita. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kalian dari negara-negara kalian, dari kampung-kampung kalian. Dia tidak mengusir orang-orang kafir ini, tidak mengusir kalian, tidak mengganggu kalian dalam ibadah kalian. Allah tidak melarang kalian untuk apa? Untuk berlaku baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berlaku adil pada mereka. Tidak apa-apa ya berlaku baik kepada tetangga yang kafir. Kalau seandainya kepada tetangga yang kafir saja kita diperbolehkan untuk berlaku baik, memenuhi hak dia sebagai tetangga, apalagi orang ini adalah seorang yang muslim, orang Islam yang mereka bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, seorang muslim
walaupun dia belum mengenal sunnah Nabi Muhammad SAW, walaupun amalan kesehariannya masih banyak amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, tapi dia muslim. Orang kafir saja kita tidak dilarang untuk berlaku ihsan pada mereka, berlaku baik. Apalagi ini saudara muslim yang jatuh dalam kesalahan. Maka lebih berhak lagi bagi kita untuk berbuat baik kepada mereka. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, sungguhnya Allah Taala cinta terhadap orang-orang yang berlaku adil. Ya, tetap berbuat baik, berbuat lemah lembut. Ya, tampilkan bahwasanya ini loh seorang yang sudah ngaji sunnah, orang yang sudah memahami bagaimana manhaj salaf. Lihat bagaimana para salaf dahulu bermuamalah dengan manusia, bagaimana para salaf dahulu, orang-orang soleh terdahulu bermuamalah dengan tetangganya, bermuamalah dengan orang yang lebih tua darinya seperti apa, bagaimana adabnya apabila bertemu dengan orang yang lebih tua, dengan orang tua, yang tua dengan yang lebih muda. Ya, maka ini kita praktekkan. Ya, bagaimana contoh para salaf dahulu, orang-orang soleh terdahulu dalam menuntut ilmu, dalam berjuang membela agama Allah Taala. Ini kita berupaya semaksimal mungkin. Ya, untuk apa? Untuk mengikuti mereka. Ini jamaah dengan Allah Taala. Ya, bukan berarti tidak boleh mendakwakan orang-orang yang menyimpang dari ahlul bidah dan ahlul ahwa tadi, akan tapi tetap kita dakwahkan mereka dan berlaku adil kepada mereka, sampaikan dakwah Islam kepada mereka, dan harapan kita adalah agar Allah Taala memberikan hidayah bagi mereka tadi, dengan melihat bagaimana indahnya dakwah Islam yang benar. Oh, seperti ini agama Islam yang benar. Orang udah ngaji sunnah seperti ini, subhanallah. Perkataannya lembut, perkataannya benar, tidak sembarangan dalam berhujjah, amalannya sesuai dengan dalil-dalil yang ada, dan diiringi dengan akhlak yang mulia, subhanallah. Ya, terkadang berapa banyak orang yang mendapatkan hidayah bukan karena dalil-dalil yang dia sampaikan, tapi bagaimana masyarakat melihat praktek amalan mereka di masyarakat, tutur katanya yang indah, akhlaknya yang mulia, sehingga menjadikan orang muncul rasa ketertarikan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah suatu yang besar sekali ganjarannya di sisi Allah Taala. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, la an yahdiyallahu bika rajulun wahid khairun lakum min hamrin na'am, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah Allah Taala memberikan hidayah kepada satu orang melalui perantara engkau, maka ini lebih baik daripada unta merah, daripada kendaraan yang paling mewah sekali, subhanallah. Ya, ini jamaah yang Allah Taala adalah bentuk ya loyalitas kita kepada Rasulullah SAW, dan semoga Allah Taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat mengamalkan apa yang kita pelajari. Semoga Allah Taala berikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat memahaminya, dan mudahkan bagi kita untuk dapat mengamalkan dan mendakwahkannya. Ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.